2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para rimbawan di Jawa Barat. Pagi ini kita berkumpul dalam acara telekonferensi yang diselenggarakan rutin setiap pagi dalam acara ngopi, ngobrol pagi. Alhamdulillah hari ini tema kita sudah dipersiapkan dari 2 hari yang lalu. Kita akan bicara mengenai bagaimana mencegah COVID-19 dengan komoditi kehutanan, yaitu yang berasal dari lebah. Alhamdulillah pagi ini narasumber kita ini sudah hadir, Pak Yusri. Assalamualaikum Pak Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kesadayana. Wilujeng enjing. Mohon maaf tidak terdengar jawaban dari yang lain ya Pak karena saya mute. Baik, narasumber yang kedua ada Pak Endik Casika. Assalamualaikum Pak Endik. Assalamualaikum Pak Andik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Narasumber berikutnya ini adalah dari CDK. Ada Pak Teguh dan Bu Ai. Bu Ai boleh di-unmute sendiri, dari sini agak susah, mic-nya boleh di-unmute sendiri. Oke. Assalamualaikum Bu Ai dan Pak Teguh. Waalaikumsalam. Baik. Dan narasumber berikutnya adalah Bu Asri, boleh dinyalakan mic, nyalakan sendiri. Bu Asri, silahkan. Assalamualaikum Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wilujeng enjing sadayana. Wilujeng enjing. Kita akan mulai dengan pertanyaan pada narasumber dari Asosiasi Perlebahan Indonesia, yaitu Pak Yusri. Yusri, selama ini kita pernah dengar bahwa ada informasi ternyata COVID-19 itu bisa dicegah dengan produk dari hasil lebah. Seperti apa Pak itu? Baik, terima kasih Ibu Moderator. Alhamdulillah teman-teman dari Asosiasi Perlebahan Indonesia dalam hal ini dari Akademis Universitas Indonesia yang diwakili oleh Pak Dr. Sahlan. Beliau adalah peneliti di UI yang kebetulan meneliti tentang manfaat propolis. Dan propolis alhamdulillah hasil penelitian dari beberapa ahli, termasuk dari profesor dari luar negeri. Itu namanya, ini ada literaturnya, bahwa virus corona atau COVID itu dapat dicegah dengan mengkonsumsi madu trigona. Karena apa? Madu trigona ini kan mengandung propolis. Jadi kenapa mengandung propolis? Karena madu ini diliputi, sarangnya itu merupakan propolis. Dan propolis yang paling bagus, menurut hasil penelitian, yaitu propolis dari Indonesia. Kebetulan alhamdulillah propolis dari Indonesia. Yang saat itu kebetulan yang digunakan sampel yaitu propolis dari Lumpur Utara. Dari lebah Tetragonula biroi. Ini saya punya data yang akurat. Mungkin teman-teman juga sudah punya ya di masing-masing grup. Jadi si propolis ini merupakan jadi dapat memproses inflamasi, yaitu proses mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari mikroorganisme asing. Dalam hal ini virus COVID itu ya, COVID-19. Nah, jadi berikutnya penjelasan dari Profesor Nutrigenetic Research Institute yang dibekali oleh Profesor Bob Mailer yang disampaikan melalui email. Mereka mengklarifikasi bahwa propolis yang dihasilkan Indonesia itu bagus. Walaupun mereka tadi kan mendiskreditkan. Halo, masih terdengar? Ya, terdengar Bapak, terdengar. Ya, terdengar. Ada yang masuk. Oh, iya. Ada yang masuk, suara ada noise. Oh iya. Yang baru masuk itu ada noise. Silakan. Enggak Pak, saya matikan dulu. Oke, silakan Pak. Yang baru masuk ada noise, silakan ya. Bapak. Bahwa komposisi propolis tidak
Pada penelitian ini, propolis berasal dari lebah Tetragonula biroli memiliki karakteristik berbeda tergantung pada sumber kandungan dan lokasinya. Halo? Jadi saat ini beberapa negara mengembangkan obat dan vaksin untuk COVID ya Bu ya. Salah satunya adalah Cina yang mengembangkan obat berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh profesor yang dari Shanghai Tech University pada Januari 2020 kemarin. Pada penelitiannya yang berhasil memetakan struktur protein virus corona di mana ditemukan bahwa virus corona penyebab COVID-19 harus menempel pada sel hidup. Dalam hal ini paru-paru manusia. Sebelum menyuntikkan suntik pada sel hidup tersebut untuk berkembang biak, untuk memutuskan aktivitas ini dikembangkan senyawa kimia penghambat yang bernama N3. Saya juga nggak ngerti apa nih Mbak istilah N3 sebagai alternatif obat untuk COVID-19. Nah, yang menarik hasil penelitian ini ternyata propolis dari lebah tetragonula itu mengandung senyawa N3. Ini pengalaman saya kemarin, ini cerita pengalaman saya kemarin. Saya kemarin ngajar di Kalimantan Tengah, Pak. Di Kalimantan Tengah saat itu sudah ada himbauan agar tidak keluar daerah, keluar wilayah. Dan Pak Yusri saya ke sana melalui saya terakhir tanggal 11 masih ngajar 3 hari karena permintaan undangan dari Gubernur Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah dan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Terpaksa saya ke sana walaupun agak was-was. Ya, sebelumnya saya siapkan stamina saya dengan selalu mengkonsumsi trigona. Alhamdulillah selama 3 hari saya cerna sehat walafiat. Walaupun nggak tahu sugesti atau apa, saya merasa flu, batuk, juga agak demam. Dan saya terus-terusan meminum madu trigona. Sehari bisa 5 kali. 1 kali minum 2 sendok. Pulang saya kebetulan lewat Terminal 3. Di sana berbaur dengan kedatangan dari luar negeri. Sampai saya di-scan oleh petugas medis saat itu. Alhamdulillah, banyak yang tidak lolos, yang masuk karantina, diperiksa intensif, saya lolos. Saya lolos tidak di karantina. Saya yakin, saya sepanjang jalan sampai ke rumah Sukomi itu berpikir, kok saya bisa lolos ya? Sedangkan mungkin hanya 10% yang lolos itu. Semua masuk karantina. Tapi saya yakin, wah ini nggak salah nih, hasil penelitian UI ini luar biasa. Saya menunjukkan bahwa madu trigona bisa diandalkan. Ya Bu? Izin Allah, ikhtiarnya berhasil ya Pak ya? Ya, ikhtiarnya betul. Walaupun itu Allah sudah melindungi saya, syariatnya dengan selalu meminum madu trigona. Dan ternyata hasil penelitian itu ada senyawa N3 yang bisa menghambat, mencegah dan melawan, membunuh. Ya. Baik Pak Yusuf. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kita tahu bahwa yang namanya propolis itu memang sudah banyak dijual di pasaran, tetapi harganya mahal, dan kita untuk mengekstrak sendiri itu memang ada hambatan-hambatan karena ini terkait dengan bahwa itu masuk dalam kategori obat ya. Nah ini saya mau tanya ke Pak Teguh yang punya informasi mengenai ternyata ada teknologi tepat guna tentang hal ini. Silakan Pak Teguh atau Bu Ai, silakan untuk bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Bu Lilis. Jadi sebetulnya terkait propolis ini sudah saya pantau sejak 3 tahun yang lalu. Ya. Ini saya mulai karena saya waktu itu memandang setelah hari himbauan yang di Dago itu ya, Kang Dik waktu itu kasih undangan untuk menghadiri. Dari situ saya sudah tergerak untuk mengkaji secara serius trigona dan terkait propolis ini 3 tahun ini. Untuk ini ya, untuk kaji secara sendiri itu pengolahan karena melibatkan proses elektrokimia. Nah, yang saya baca literatur dari keluaran-keluaran IPB repository itu meskipun belum semua ya, itu penerapan di tingkat kelompok tani atau itu mungkin belum terlalu applicable karena teknologinya yang belum tentu mampu dipahami oleh kita
juga oleh ini yang di lapangan. Nah, dari Universitas Brawijaya Fakultas Teknologi Pertanian saya membaca artikel tentang Anugerah Inovasi Indonesia. Kalau tidak salah itu udah agak lama juga, itu tahun 2015 barangkali. Yeah. Itu mereka sudah menciptakan alat itu dan diuji cobakan di Dinas Kehutanan Kabupaten Malang. Nah, jadi yang menjadi parameter kualitas adalah bilangan fenol. Menurut klaim dari Universitas Brawijaya itu, bilangan fenol yang mereka hasilkan, kualitas propolis yang mereka buat itu mendekati kualitas propolis yang diolah melalui teknologi nano. Nah, ini yang sangat menarik. Selisih poinnya kalau nggak salah tidak banyak. Cuman setelah itu saya tidak lagi mendapatkan update ya informasi terkait kelanjutan dari anugerah inovasi yang dilakukan oleh Fakultas Teknologi Pertanian di Brawijaya. Karena itu barangkali ada rekan-rekan yang terhubung dengan Universitas Brawijaya. Yeah. Barangkali bisa menjembatani atau juga barangkali suatu saat ada komunikasi dari kita gitu ya untuk bertanya langsung ke Universitas Brawijaya. Itu kemudian selama ini kita memanfaatkan propolis itu, kalau saya pribadi Bu ya di kelompok saya itu untuk mencoba pestisida ya, organik ya. Jadi memang betul tadi yang disebut Pak Yusri itu, bahkan kabarnya Bu, ruang koloni lebah trigona itu bahkan lebih higienis, lebih steril dibanding kamar bedah operasi ya. Ini yang luar biasa. Jadi komponen propolis itu tidak sekedar antivirus, juga antibiotik, antifungi dan antibakteri ya. Jadi itu kandungan lengkap. Nah, itu saya kira tadi sudah sedemikian lengkap. Nah, selama ini yang saya pantau, kelompok tani atau para produsen propolis mentah itu hanya menjual propolis mentah sisa peremasan madu ya, pengolahan madu. Itu harganya sangat murah, itu hanya berkisar 40 sampai 60 ribu per kilogram, padahal dari satu koloni itu tidak terlalu banyak. Iya, betul. Ini propolis mentah ya, raw materialnya yang bisa diperoleh. Ada juga propolis jumlah propolis yang kita bisa dapat itu juga dipengaruhi oleh desain stup ya, desain koloni. Itu saya mengacu juga pada penelitian dosen Institut Teknologi Bandung ya, untuk rancang bangun stupnya. Terus, tetapi pada sisi lain, kalaupun kita menggunakan teknologi tepat guna seperti yang misalnya prinsip kerja dari Fakultas Teknologi Pertanian Brawijaya itu, saya juga mendengar kabar dari rekan di Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Unpad ya, bahwa sekarang regulasi terkait izin edar itu semakin bertambah ya. Selain ada uji halal dan sebagainya, ini ternyata lebih lebih rumit. Jadi saya juga berharap memang terkategori obat ya, suatu saat ya, karena memang terkategori bahkan kategori agak rumit ya untuk perizinan dan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, karena kita ini meeting hanya 30 menit ya Pak, karena gratisan ini 40 menit nanti dia otomatis mati sendiri. Mungkin kita bisa bikin nanti sesi 2 supaya narasumber semua bisa bicara. Sekarang kita akan beralih dulu ke Bu Asri sebagai user. Bu Asri ini pengguna ya Bu Asri. Bu Asri silahkan bisa memberikan testimoni seperti apa sih sebetulnya ternyata khasiat dari propolis dan madu ini. Silahkan Bu Asri. Ya, terima kasih Bu Lilis. Sebelumnya, sebelum saya memberikan testimoni dan menambahkan dari beberapa narasumber tadi, saya mau memperkenalkan ini yang kalau di layar mungkin tulisannya Galaxy J4 ya. Jadi di tengah-tengah kita yang mengikuti meeting ini bukan hanya penyuluh PNS, kemudian juga dari CDK, tetapi ada juga PKSM. Kebetulan dari wilayah kerja saya, dari Cicurug. Ya, itu Kang Brutus. Yang mungkin tampangnya koboi sekali ya. Iya, iya. Ya, mungkin beliau mohon maaf sambil merokok karena beliau TPP-nya tidak akan dipotong 3% ya kalau PKSM. Walaupun sambil ngebul. Ya, jadi ya itu yang tampangnya paling koboi kayaknya ya. Sambil saya rename ya Pak ya, namanya Pak Brutus gitu ya, saya rename ya. Baik, selamat datang, terima kasih. Ada dua PKSM hari ini, jadi sayangnya ini ada 2 orang ya.
Ini saya mute dulu. Wow. Pak Suherman PKSM, Pak Brutus juga PKSM. Terima kasih sudah bergabung. Jadi lengkap sekarang ya ada. Oh iya, Pak Suherman. Kita sehat. Silahkan Bu, dilanjut. Sudah ketahuan suaranya. Silahkan Bu Asri, dilanjut. Iya. Ya, silahkan. Iya, terima kasih. Kalau tadi Pak Yusri dengan Bu Ai, kemudian Pak Teguh tadi sudah memaparkan lebih banyak ke propolisnya ya, Bu Lilis. Itu baru propolisnya, baru satu komponen dari yang dihasilkan lebah trigona atau tewel. Kalau di kita kan tewel ya bahasa daerahnya. Betul. Itu propolisnya sudah sedemikian hebatnya gitu khasiatnya. Kalau madunya yang dihasilkan itu apalagi gitu ya. Seperti yang kita ketahui, madu yang dihasilkan lebah pada umumnya itu kan memang kaya akan nutrisi. Kemudian juga ada mengandung antioksidan, kemudian flavonoid, itu yang manfaatnya sangat banyak, diantaranya ya menjaga ketahanan tubuh, daya tahan tubuh ya, karena daya penyembuhnya itu ternyata sangat besar. Saya barusan membaca dari sebuah jurnal farmasi, itu ternyata madu trigona itu madu tewel itu mempunyai tingkat menyembuhkan atau meregenerasi sel-sel ginjal dan hati itu. Jadi kalau kita tahu obat untuk salah satu obat untuk simvastatin, ada yang tahu Bapak-bapak? Obat untuk kolesterol ya? Itu kalau dipakai terus-menerus kan itu akan menurunkan fungsi ginjal dan hati yang mengkonsumsi obat tersebut. Nah, di penelitian farmasi itu dijelaskan bahwa ketika dikombinasikan pemakaian simvastatin dengan konsumsi madu trigona, itu ternyata madu trigonanya bisa menghambat kerusakan ginjal dan hati yang diakibatkan toksik dari obat simvastatin tersebut. Jadi ternyata madu trigona itu ya, khasiatnya banyak banget dan ini 7 menit akan berakhir, akan putus. Jadi maksudnya begini, Mbak Asri, kita akan beri kesempatan dulu nanti karena beliau akan rapat untuk menyampaikan statementnya, menyampaikan informasi ke kita. Nanti kita akan lanjut. Nanti kalau ini putus dengan sendirinya, saya mohon Bapak Ibu gabung lagi. Sesi diskusi akan dimulai di sesi berikutnya setelah yang ini putus. Jadi sekarang Bu Asri mungkin nanti di sesi diskusi bisa menambahkan lagi informasinya. Sekarang kita persilahkan dulu Pak Ndik Casdika untuk menyampaikan seperti apa sih sebetulnya dukungan dari P2HH sebagai institusi yang memang menangani masalah perlebahan. Silahkan Pak Ndik. Silahkan Pak Ndik. Halo Pak Ndik. Pak Ndik. Halo Pak Ndik. Sebentar. Pak Ndik, halo. Pak Ndik. Pak Ndik bisa ditekan sendiri mic-nya supaya nyala. Dari sini saya tekan nggak bisa. Silahkan Pak Ndik. Ya. Halo. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tugas tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi dari UPTD P2HH berdasarkan Pergub Jawa Barat nomor 85 tahun 2017, khususnya terkait dengan fasilitasi kelompok tani hutan dan pelaku usaha hasil hutan serta tupoksi untuk kemitraan dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan hasil hutan, dan lebih khusus lagi untuk bidang perlebahan ini. Untuk tahun 2020 di UPTD P2HH ini ada 3 kegiatan yang akan dan sedang dilakukan. Yang pertama yaitu pelatihan teknologi pengolahan hasil hutan bukan kayu, khususnya untuk lebah madu. Untuk tahun ini kita ada 7 kali angkatan
Dan sudah dilaksanakan 2 angkatan, yaitu di Bogor dengan peserta dari CDK 1 dan di CDK 3 Kabupaten Sukabumi. Nah, alhamdulillah kita selama ini selalu bermitra dengan Asosiasi Pelebahan Indonesia, dalam hal ini Pak Yusri sendiri sebagai narasumbernya. Dan seyogianya untuk bulan Maret ini kita akan adakan pelatihan pelebahan ini yang ketiga di CDK 5 ya, di Bandung. Mohon maaf di Garut, cuma karena ada corona ini jadi kemungkinan akan diundur untuk bulan beberapa bulan ke depan setelah situasi menjadi normal kembali. Kemudian yang kedua, kita ada program untuk pembangunan pusat pengembangan lebah madu Jawa Barat. Ini lokasinya ada di Desa Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Pada akhir Februari kemarin, sudah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Kabupaten Ciamis, dalam hal ini Biro Perekonomian Setda Kabupaten Ciamis. Yang menjadi tujuan dibangunnya pusat pelebahan adalah yang pertama, nanti ke depannya sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pelebahan bagi masyarakat. Dan yang kedua, kita ingin mendorong pelebahan ini dengan menciptakan atau mengembangkan koloni dari beberapa stup awal yang kita simpan di pusat pelebahan itu, nanti untuk kedepannya bisa dibagikan ke masyarakat di seluruh Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, pada bulan Oktober rencana kita ada gelar produk teknologi pengolahan hasil hutan. Ini merupakan agenda rutin kita, dan tahun ini merupakan penyelenggaraan tahun yang ke-6 untuk pelaksanaan gelar teknologi ini. Di dalam gelar teknologi ini salah satunya yaitu pameran produk unggulan dari kelompok-kelompok binaan Dinas Kehutanan Jawa Barat. Kemudian ada seminar, ada lomba desain produk hasil hutan dan sebagainya. Kemudian kita di kantor Kanci ini ada workshop, dan kita membuka diri untuk semua lapisan masyarakat untuk bisa memakai berbagai peralatan yang ada di workshop kami, khususnya yang ada di pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Demikian, Bu Lilis. Baik, Pak Andik, terima kasih. Ternyata banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan kita kolaborasikan dengan P2HH, dan semoga kemudian akan bermanfaat bagi para penyuluh PNS, para PKSM, dan instansi terkait lainnya, para pihak terkait lainnya tentunya. Bapak Ibu sekalian, ini nyaris putus. Sebelum tidak enak putusnya, ini akan saya putus dulu. Kemudian silahkan bergabung kembali. Mungkin Pak Andik silahkan karena mau rapat lagi ya. Kalau Pak Andik mungkin tidak lanjut dengan kita, tapi sebetulnya mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dijawab sama Bu Hayati yang memang dulu pernah di PH, begitu ya Pak ya. Kalau Pak Andik nanti bergabung lagi, ini akan kita akan sesi sumber masih bisa bergabung kembali, rekan-rekan bisa bergabung kembali. Baik, kita putus dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kudu ngajukan